Halo, selamat jumpa kembali pada podcast Ini Koper, inspirasi untuk komunitas perubahan. Saya Dani Wahyu Menggoro dari Inspirasi Tanpa Batas. Edisi kali ini saya ingin berbagi lagi ya. Ini lagi-lagi kaitannya dengan bagaimana kita mengembangkan sebuah ekosistem organisasi. Nah, kalau kita bicara tentang ekosistem, dan kenapa ekosistem itu menjadi penting ya di dalam membangun mindset, mengelola atau memimpin organisasi. Karena sebenarnya saya sangat suka ya dengan apa yang disebut di dalam ekosistem, itu yang disebut dengan sense builders. Yaitu kita harus juga fokus apakah selama kita mengelola organisasi, kita sebenarnya mulai meragukan ya dengan apa yang disebut di dalam manajemen. Jadi seolah-olah dunia itu linear gitu. Jadi kalau kita membuat sebuah organisasi, kemudian kita membuat sebuah proposal, dan biasanya disebut dengan proposal projects, dan dengan proposal project itu kita menggunakan sebuah log frame, yaitu cara berpikir linear yang logis, berbasis sebab akibat yang kita asumsikan benar. Dan juga yang paling penting sebenarnya adalah di dalam log frame itu adalah kemampuan kita melakukan yang namanya cutting the issues. Ya, jadi isu yang begitu banyak itu dibuat berkeping-keping, sehingga dari kepingan itu kita bisa mendefinisikan masalah yang ingin kita jawab. Nah, dengan cara itu kita bisa menyusun rangkaian berpikir logik dari mulai intervensi individual, kemudian intervensi organisasi, dan pada akhirnya adalah ada intervensi yang sifatnya sistemik. Nah, di dalam dunia yang kita hadapi sekarang, ketika kita tidak lagi yakin bahwa sebenarnya apa yang kita lakukan dengan proyek-proyek itu bisa menjawab masalah, maka jangan-jangan kita punya cara berpikir yang salah. Itu yang mendasari sebenarnya cara berpikir ekosistem. Cara berpikir ekosistem menyatakan bahwa kalau ya kita merasakan bahwa apa yang kita lakukan tidak pernah menjawab masalah-masalah yang kita sudah definisikan, ya jangan-jangan sebenarnya kita sedang menghadapi satu situasi yang disebut dengan complexity atau turbulensi. Ya, satu situasi yang bergejolak yang kita selama ini mencoba mengeksklusikan itu di dalam pada saat kita merancang sebuah inisiatif. Kita hanya membuat inisiatif dari apa yang kita pengen lihat, dari apa yang kita mengerti, dari apa yang kita telah tahu dari membaca atau dari sekolah. Sehingga apapun itu mirip sebuah peribahasa ya, kalau cara melihat kita adalah seolah-olah kita sebuah palu, maka semua orang tuh paku, semua problem tuh paku. Tinggal dipukul aja sehingga dia bisa berfungsi sebagai sebuah paku. Nah, jadi di sini ada satu hal yang esensial. Pertama, memang harus ada pengalaman personal yang merasakan bahwa apa yang dialami itu memang tidak sesuai dengan apa yang kita baca, tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Kita secara jujur merasakan bahwa kita gagal mencapai apa yang kita sudah rencanakan dengan sangat canggih itu. Maka disinilah kita mulai berpikir, jangan-jangan mindset kita salah. Nah, kalau kita sudah merasa hal itu sebagai sebuah mindset, maka cara berpikirnya harus radikal, yaitu cara berpikir kita melihat situasi itu sesuatu yang kompleks. Nah, dengan melihat situasi itu kompleks, maka kita mulai sadar di sini bahwa kita tidak bisa melihat, menemukan, atau bahkan mengurai apa yang sebenarnya menjadi masalah. Karena itu di sini ketika kita menghadapi situasi yang kompleks, lagi-lagi kita tidak bisa jagoan. Karena itulah kita
diminta sebenarnya untuk berpikir secara adaptif. Jadi ini punya implikasi misalnya kalau Anda pemimpin menjadi pemimpin yang adaptif, kalau Anda fasilitator menjadi fasilitator yang adaptif, kalau Anda menjadi observer juga menjadi observer yang adaptif. Nah, di sesi ini sebenarnya kita ingin mengupas sedikit tentang apa itu adaptif atau adaptasi. Jadi adaptasi atau adaptif itu sebenarnya bukan hanya tentang kita bertahan hidup, tetapi ini kaitannya tetap bagaimana kita bisa survive dengan menjaga nilai-nilai dan juga identitas inti kita sambil berkembang di lingkungan yang berubah. Jadi di dalam konteks ini kita balik lagi nih, kalau saya sebuah organisasi, maka sebenarnya yang paling penting adalah kita punya nilai-nilai dan identitas apa. Nah, kemudian kita dengan identitas itu mencoba untuk survive di situasi yang berubah. Maka di sini yang disebut berubah itu bukan sekedar perubahan teknikal. Ya, kalau perubahan teknikal problemnya pasti jelas lah. Ya, kalau kita kurang terampil ya dibikin terampil gitu. Tetapi di sini kita tidak bisa melihat bahwa problemnya apa. Problemnya adalah sesuatu yang kita harus belajar tentang problem itu. Karena tidak pernah merasakan bahwa itu sebuah problem gitu. Jadi di sini kita belajar, yang paling sering kita ambil contoh kan COVID ya. Gimana coba kita survive di masa-masa COVID? Karena tidak pernah diajari kan. Tetapi dengan proses belajar kita bisa bukan menundukkan ya, tapi kita bisa survive ya dengan banyak korban, tapi kita bisa survive. Jadi di sini sebenarnya kalau kita bicara tentang leaders atau leadership ya, kepemimpinan yang adaptif, itu adalah bagaimana kita bukan sekedar memikirkan diri sendiri, tetapi memobilisasi orang untuk mencapai perubahan yang memungkinkan kita bertumbuh. Nah, di sini kata inovasi itu menjadi penting. Nah, kalau demikian, sebenarnya kalau kita bicara adaptif ya, atau adaptasi yang sukses, itu sebenarnya cirinya apa sih? Karakternya apa? Karakter dari cara berpikir adaptif nih. Yang pertama sebenarnya adalah konsep yang disebut dengan melestarikan. Pasti pernah dengar kan? Konservasi, reservasi gitu di dalam sebuah ekosistem alam ya. Jadi esensi dari melestarikan sebenarnya adalah mempertahankan elemen paling penting dari warisan sebuah organisasi. Ya, jadi di sini kita bicara tentang vision, kita bicara tentang mission, kita bicara tentang nilai-nilai organisasi yang membedakan kita dengan organisasi yang lain atau yang disebut dengan budaya kan. Jadi apa sebenarnya yang ingin dilestarikan? Jadi kita harus melestarikan itu. Kalau tidak, berarti kan kita bikin sesuatu yang baru. Nah, konsep yang kedua di dalam karakteristik adaptif, yang pertama melestarikan ya, melestarikan nilai ya, nilai DNA atau elemen paling penting dari organisasi atau dari apa yang menjadi ciri kita di masa kini sampai masa lalu gitu. Nah, yang kedua, ini yang paling susah, yaitu membuang elemen yang tidak relevan lagi. Itu gimana caranya? Jadi di yang kedua itu menghapus dan mengubah elemen yang tidak relevan. Jadi kalau kita punya values, punya cara pandang, punya metode, punya hal-hal yang sifatnya itu memang tidak sesuai lagi, tidak relevan lah dengan situasi yang sekarang, maka di karakteristik yang kedua adalah kita harus buang itu. Nah, keberanian membuang itu pernah dinyatakan oleh nabinya leadership ya, masalah Philip Kotler. Itu menyebutkan bahwa sebenarnya tugas pemimpin itu membuang hal-hal yang tidak relevan
Dan itu jarang dilakukan oleh pemimpin. Dan kemudian yang karakteristik yang ketiga, disinilah sebenarnya ya, kalau tadi melestarikan, buang, nah yang ketiga ini adalah menciptakan. Jadi mengembangkan kemampuan baru untuk bertumbuh, berkembang di lingkungan yang menantang tadi. Yang turbulence tadi, yang kompleksnya ampun-ampunan itu. Karena di situasinya bahwa situasinya nggak pernah bisa berubah, sudah dicoba dengan berbagai jurus. Ya, seperti misalnya korupsi. Korupsi itu kurang apa gitu. Ada KPK, ada kejaksaan, ada undang-undang, ada kelompok anti korupsi, ada leaders yang juga ingin memberantas korupsi, ada staff, ada manajer dan sebagainya juga ingin untuk tidak korupsi. Tetapi korupsi itu masih tetap terjadi. Nah, jadi di sini ada 3 karakter kan. Jadi di dalam adaptasi itu melestarikan, yang penting mengubah yang tidak relevan, menciptakan hal baru yang sesuai dengan tantangan yang lahir. Nah, karena itu di sini ya, di dalam proses adaptasi kalau kita kaitkan dengan situasi di organisasi, maka yang sebenarnya di sini paling penting sebenarnya adalah kita penting mendefinisikan apa yang disebut dengan berkembang, apa yang disebut dengan bertumbuh. Ini 2 hal ini penting gitu. Karena kalau kami di organisasi masyarakat sipil, maka yang disebut bertumbuh adalah dampak sosialnya semakin besar. Atau dampak sosialnya itu positif gitu. Orang membeli ide-ide sosial kita. Maka itu disebut berkembang. Jadi bukan urusannya dengan penambahan dana dan seterusnya, tetapi sebenarnya adalah dampak dari apa yang kita ingin ubah itu makin besar. Nah, yang kedua adalah di dalam konteks organisasi, kalau kita ingin membangun sesuatu yang baru, maka sebenarnya perubahan adaptif itu harus menghormati masa lalu. Jadi memanfaatkan kebijaksanaan sebelumnya, wisdom yang ada sebelumnya. Jadi tidak serta-merta A dibalik B. Dia bukan revolusioner ya, bukan revolusi yang kita bayangkan dalam konteks ini. Tetapi hal-hal yang memang masih relevan itu mau tidak mau kita harus tetap pegang gitu. Misalnya demokrasi, ya nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai partisipasi itu mau tidak mau tetap harus kita pegang. Nah, kemudian dalam konteks organisasi, itu adalah kemampuan untuk bereksperimentasi. Ya, mempertahankan keragaman. Itu menjadi sesuatu yang penting. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak mungkin, maka itu adalah bagian dari model di organisasi yang apa dong, pasti ada jalan keluarnya. Pasti ada inovasi. Pasti bisa. Nah, kata-kata itu basisnya kan eksperimentasi. Nah, eksperimentasi itu tidak harus yang besar ya. Bisa mulai dari hal-hal yang kecil. Tetapi yang impactful gitu. Yang dampaknya besar. Nah, di dalam proses adaptif itu yang tidak boleh diabaikan begitu saja adalah bahwa banyak orang itu merasa kehilangan kalau kita dorong-dorong terus perubahan yang adaptif. Karena itu, setiap proses perubahan dalam konteks adaptif ini pasti ada orang yang dirugikan. Ada orang yang akan kehilangan. Nah, ini nggak bisa dianggap enteng. Jadi pemimpin adaptif harus mampu menemukanali perasaan-perasaan itu. Perasaan-perasaan yang akan hilang akibat dari proses adaptif kita pada masa depan. Ya misalnya contohnya di transisi energi. Kalau kita ingin semuanya mengubah dari penggunaan bahan bakar atau ya, energi dari fosil, yang harus diingatkan adalah bahwa ada banyak orang akan hilang pekerjaan yang telah bekerja di sektor ini gitu.
Nah, kalau kehilangan itu tidak difikirkan, maka upaya kita juga akan mengalami benturan. Nah, yang terakhir sebenarnya adalah tentang kesabaran dan ketekunan, bahwa proses adaptif itu ya bukan proses yang serta-merta langsung bisa menyelesaikan semua hal kan. Tapi memang butuh waktu, butuh ketekunan. Nah, di proses ini adalah bagaimana sebenarnya para pemimpin adaptif tadi itu membimbing organisasi melalui perubahan-perubahan, ya, tapi juga menjaga nilai-nilai inti tadi, kemudian berani melakukan eksperimentasi, kemudian tetap dan senantiasa menghargai keragaman, dan membangun kapasitas adaptif bagi semua orang dari waktu ke waktu. Jadi bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk orang lain agar mereka mampu bertahan, mampu tumbuh di dalam situasi yang memang sama-sama kita tidak bisa hindari. Itu saja ini Koper kali ini. Sampai jumpa pada edisi berikutnya.